saya selalu bilang guru saya tuh banyak gitu. Karena setelah saya pelajari gitu ya di dunia desain maupun apapun juga, pasti tujuannya satu sih, untuk mengejar happiness. Hai guys, hari ini another happy day. Kita mau bahas soal seni, karena hari ini aku kedatangan teman dan tamu yang luar biasa, Riri Yakub dari Jakarta sama tim interiornya Thea Anastasia. Mereka hari ini main ke Semarang, jalan-jalan di Semarang, dan kita seneng banget bisa welcome mereka berdua di rumah. Udah lihat jenis-jenis furniture yang macam-macam juga, terutama classic furniture. Dan kita mau membahas sedikit soal perjalanan Ko Riri sama Thea di interior world in Indonesia. Kan udah banyak banget experience ngerjain rumah-rumah sama hotel, villa di Indonesia. Itu where do you catch your ideas from? Gitu? Kita biasanya selalu memikirkan dari sisi konteks dari setiap project gitu, terus kita mencari identity yang kuat sehingga bisa mengeluarkan karakteristik yang emang menjadi satu yang orisinil buat setiap karya kita ya gitu. Baik arsitektur, baik interior gitu, kita selalu melihat ke arah sana dulu, karena desain itu sebetulnya universal tapi sebetulnya punya satu spesifik tertentu yang nggak cuman bisa dilihat secara visual tapi bisa dirasakan lebih dalam, memiliki jiwa yang soul yang emang kuat gitu. Filosofinya, ada meaningnya, ada value-nya. Desain-desain Ko Riri ini juga udah di mana-mana di Jakarta. Jadi what kind of feeling or impression yang Ko mau buat ke klien-klien yang Ko kerjain itu? Sebetulnya kita ya itu tadi, kata kuncinya di identity sih. Identity, punya ya, identity. Semua orang tuh punya latar belakang yang berbeda-beda menurut saya. Dan itu akan memberikan satu pendekatan memori yang emang nggak bisa terpisahkan dari apa yang dia ingin dapatkan nanti gitu. Nggak terlupakan. Ya, biasanya kenapa saya senang berkolaborasi baik di dalam bersama tim gitu, bersama Thea dan tim desainer lain, ingin mengeluarkan masing-masing memori yang menjadikan satu elaborasi ide yang memang bisa kita terjemahkan ke dalam setiap karya kita, ke klien-klien kita, ke project-project kita gitu. Tapi nggak cuma soal gaya, di arsitektur itu banyak aspek sih yang harus kita selesaikan. Pendekatan yang memang kadang-kadang panjang prosesnya. Menghadapi klien, planningnya gitu. Iya, perlu dianalisis, perlu didalami. Kalau di arsitektur tuh kan banyak aspek yang harus dipikirkan. Site-nya, kita harus dengar dulu bisikannya kayak gimana, kayak hal kayak gitu. Jadi menurut saya ya serunya di desain kayak gitu ya. Kalau menurut aku sih kerja untuk suatu arsitek ya, kayak suatu arsitek firm untuk seorang arsitek yang ternama gitu. Mereka kayak misalnya untuk tadi kan dari dulu mungkin udah punya filosofi dan value-nya sendiri ya. Jadi kalau join timnya ya kita harus juga ya embrace mereka punya value. Jadi saat kita desain untuk suatu project harus ya kembali lagi respon ke ambil lagi kayak inti dari bironya sendiri itu apa. Terus ya tapi dibawa kayak disesuaikan sama kliennya, sama site-nya, konsepnya terus, gimana ya. Jadi jangan lari dari konsep gitu. Misalkan konsepnya minimalis, tetap stick di situ. Menurut aku sih bukan cuma sekedar style, jadi lebih kayak habit juga mempengaruhi. Terus jadi sesimpel kayak kebutuhan apa yang si kliennya ini butuhin gitu. Jadi bukan cuma style doang sih kalau menurut aku. Jadi interesting banget ya, misalkan orangnya suka olahraga gitu, berarti didesain suatu konsep yang rumahnya ada fitnessnya, tapi juga tetap bisa enjoy gitu ya. Iya. Sebenarnya ya akhirnya kalau ngomongin style itu buat kita kayak semacam misteri yang emang terus kita ingin ke depannya telusuri gitu. Luar biasa. Jadi kayak sebenarnya takutnya menjebak kreativitas kita dalam
berkarya. Jadi kita nggak sebenarnya kalau kita mendesain klasik ya bisa aja, cuman klasiknya atelier Riri gitu. Nah gitu loh. Bisa berkembang. Terserah orang ngomong apa, biasanya kan emang itu kayak diarahkan begini-begini. Tapi sebenarnya kita justru ingin mencari jalan keluar dari setiap permasalahan desain yang ingin kita keluarkan. Iya. Ada nggak sih sosok yang gue mau jadi kayak gini nih? Apa dapat ide-idenya dari role model tertentu itu? Selalu kalau ditanyain gini, saya selalu bilang guru saya tuh banyak gitu. Karena setelah saya pelajari gitu ya di dunia desain maupun apapun juga, pasti tujuannya satu sih, untuk mengejar happiness tertentu gitu. Nah buat kami para desainer biasanya tuh punya cara masing-masing untuk melewati itu gitu. Ada yang memang secara dia mengikuti sebuah jalur tertentu, ada yang mengikuti jalur-jalur yang berbeda gitu. Dan itu saya pelajari mereka gitu. Setiap zaman punya tantangannya masing-masing gitu. Jadi kalau trennya lain-lain. Iya, kita ngelihat history of design or architecture itu punya permasalahannya sendiri-sendiri, jadi tantangan para desainer sendiri. Akhirnya mereka keluar dengan solusi yang emang original dan bisa menjadi satu kayak milestone gitu. Nah kalau buat saya pribadi sebagai orang yang lahir di zaman sekarang gitu ya, kayaknya guru yang terbesar yang sering kita pelajari pemikirannya gitu, itu bisa belajar dari Le Corbusier. Luar biasa banget, kayak I learn a lot juga dari mereka karena aku sendiri juga ngerjain furniture juga, jadi ada beberapa experience sama arsitek dan tim interior itu seneng karena kita create something buat klien, kita menciptakan suasana seni buat mereka. Itu jadi kebanggaan tersendiri juga, kesenangan tersendiri. Orang yang punya rumah atau apa gitu, mereka juga penting bahwa di desain yang baik itu memberikan kualitas hidup yang baik. Buat para developers, mereka juga apalagi, ya kan, pasti punya value, nilai jual yang lebih baik kalau didesain dengan yang baik. I'm quite happy for this, dan di generasinya Thea apalagi nanti, wah itu akan lebih menjadi satu tuntutan yang dicari-cari gitu. Rasanya juga bangga dong jadi seorang interior designer kan. Itu sebenarnya itu alasan kenapa aku pengen balik ke Indonesia. Sih. Dari New York loh. Iya, karena maksudnya emang aku ngelihat kayak opportunity-nya banyak banget gitu di sini, dan emang ngelihat kayak arsitek-arsitek yang sedang berkarya di sini sekarang tuh, pokoknya lagi exciting banget nih buat kita semua gitu. Justru itu sih kayak emang, dan aku pengen jadi bagian dari itu gitu. Nah ide itu akhirnya semakin mahal ya di dunia industrialis kayak gini. Ideas, taste dan lain sebagainya itu nggak bisa diprogramkan gitu. Oke. Jadi kita udah belajar banyak dari Riri sama Thea juga, arsitek dan tim interior designer. Untuk teman-teman yang baru mau mencari sebuah profesi atau identity, apa tip dari seorang atelier Riri? Iya. Saya pernah mempelajari dari salah satu buku dan selalu saya share. Ini prinsip orang Jepang. Ada satu kata namanya ikigai. Ikigai itu not all about passion, tapi ada sebuah komposisi yang benar-benar itu kalau misalnya kita bisa mendapatkan ikigai kita, berarti kita udah berada di jalur yang benar. Singkatnya dari Thea, interior? Ya itu sih, follow your passion, tapi juga itu ikigai itu. Itu sangat inspiring sih kalau kita tahu kita mendapatkan ikigai kita. Ya udah, kita bener di situ. Oke, jadi thank you banget buat Riri sama Thea udah datang ke Semarang, main ke rumah, dan kita sharing banyak banget. We hope you learn something, and thank you for watching. Okay, see you guys.